penting kalau usaha sendiri ya harus jangan mudah putus asa lah. Harus telaten. Kalau lagi sepi ya berdoalah biar ini kasih rezeki yang lebih. Yang penting jangan putus asa, itu aja. Soalnya saudara-saudara saya banyak sih yang udah nggak jualan begini, tapi nyatanya sekarang saya udah 7 tahun masih 7 tahun begini. Bang ya? Iya. Wah, luar biasa. Nah Bang, harapannya ke depan apa nih buat usahanya? Ya mudah-mudahan ini bisa nyari buat buka cabang apa gitu kan ya. Tahu buka di daerah mana, kalau ada yang mau bisa lah. Bisa belajar ke abang langsung ya? Iya. Ini tinggal dikit ini, tinggal segini lagi. Ini apa nih Bang? Ini adonannya dari tepung terigu. Komposisinya apa aja nih? Tepung terigu. Pakai pernipan, tepung terigu, pernipan sama telur, gula. Telur gula juga ya? Iya. Nah sehari biasanya bawa berapa kilo Bang? Kalau dari rumah 2 kilo. 2 kilo? Terus kalau habis bikin lagi. Oh nyetok berarti gitu ya? Iya, bawa mentahnya itu, bahan-bahannya. Nah satu bulatan begini nih harganya berapa Bang? Itu variasi, ada yang 2.000, ada yang 2,5, ada yang 3.000, tergantung rasanya. Oh yang ngebedain rasanya gitu ya? Kalau yang kombinasi 2,5, kalau yang lebih dari kombinasi ya 3.000. Berarti yang paling mahal 3.000 ya? Iya. Nah kalau untuk 3.000. Ini apa nih rasa-rasanya ya? Ada apa aja? Ini rasanya ada blueberry, strawberry, kiwi, mangga, jeruk, vanila, coklat, durian, kacang, seres, keju. Ada berapa macam di sini? Ada 12 macam. Yes. Di antara 12 macam ini biasanya yang paling banyak disuka yang mana nih? Banyak coklat. Ini coklat ada 2 soal. Kalau satu botol kurang sih. Terus nah, ini apa? Kacang sama seres ya? Seres ya. Ini juga harganya variasi sih. Belinya dari sana variasi nggak sama. Berapa itu Bang? Kalau yang paling mahal itu mangga. Soalnya yang ori-ori ini yang ada kayak biji-bijinya nih kan yang original nih. Yang paling mahal itu mangga ya? Itu sekilo 60.000. 60.000? Iya, mangga juga ini lagi habis sama 60.000. Kalau yang ini sekilo 20.000. Blueberry, strawberry sama. 20.000. Iya. Nah biasanya proses masak berapa lama ini Bang? Ya tergantung sih ya. Kalau udah panas, cetakannya udah panas palingnya 1 menit, 2 menit udah matang sih. Berarti tergantung panasnya kompor ya? Iya, ini tadi dimatiin soalnya udah kepanasan banget. Harus stabil gitu. Kepanasan terlalu panas juga nggak boleh, kurang panas juga nggak boleh. Kalau kurang panas bisa bantet. Pilih ribut. Kita mau lihat Bang, rasa yang paling laku di sini apa nih? Coklat, keju, kacang itu juga ramai. Coklat, keju, kacang ya? Iya. Ini tempatnya rada sempit sih. Ngepres. Karena nyesuaiin ya Bang, ini di SD juga, anak SD nggak mungkin beli banyak kok. Kalau buat anak-anak SD ya saya biasanya strawberry, blueberry, terus digambar kayak lope apa gitu kan ya. Emang harus dibentuk karakter gitu Bang? Apa gimana? Enggak sih, kadang-kadang variasi aja. Iya. Terus apa nih lagi nih? Coklat. Coklat keju boleh. Ya. Coklat keju kacang juga. Nah kalau keju biasanya habis berapa batang nih Bang sehari? Sehari ya setengah batang lah. Setengah batang kan itu 1 kilo ya. Sehari itu habis? Iya, habis. Kalau sekolahan sini rata-rata keju sih. Yang sukanya itu? Keju ya, keju susu.
piring abang. Ya. Terus yang ini apa bang? Yang itu kayak bebas aja. Bebas ya. Dengan abang siapa nih sebelumnya? Abang Arif. Bang Arif. Iya. Bang Arif udah berapa lama bang jualan martabak mini? Jualan udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Iya. Kan pindah-pindah kadang di sini, kadang di pasar lama. Oh pernah ke pasar lama juga? Iya. Cuma sama di SD juga. Oh di SD aja ya? Iya. Mulai jualan jam berapa bang? Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Iya. Ini udah mau habis nih, udah mau pulang. Nah biasanya bang bawa dari rumah ini berapa tadi? 2 kilo. 2 kilo ya? Iya. 2 kilo itu omsetnya dapat berapa sehari? Kalau 2 kilo, kalau diduitin ya sekitar 320. Kadang ya kalau lagi bagus 320 dapat. 320 ya? Iya. Nah kalau untuk modal belanja perharinya nih bang, suka habis berapa nih bang? Kalau dibikin rata-rata ya sekitar 200 lah kalau yang sekarang. Soalnya sekarang kan pada naik semua barangnya. 200 ya? Iya. 200 untuk berapa hari itu bang? Ya tiap hari 200 ya? Ya kalau dibikin rata-rata. Berarti untungnya berapa itu bang? Ya kalau cuman bikin 2 kilo ya paling cepet lebih lah. Cepet lebih ya? Makanya kalau 2 kilo ya dikit lah, harus nambah lagi. Kalau waktunya masih ada ya. Kalau tadi kan masih ada waktu, masih siang, 2 kilo udah habis, bikin lagi. Nah bang, mau tanya nih, pertama kali jualan martabak mini ini ide dari mana dulu bang? Ini abang saya yang pertama jualan. Ya dulu saya kan di pabrik, waktu habis kontrak lama nganggur. Nah sama abang saya suruh jualan begini nih. Terus gimana ya, tuh? Alhamdulillah itu dulu waktu belanja masih murah ya. Bikin 2 kilo untungnya 200.000 dulu tuh? Iya dulu, waktu belanjaan masih murah. Nah ini yang udah matang ya? Iya. Ini langsung dikasih topping apa dinunggu berapa? Langsung? Nunggu ada pembeli baru. Oh nunggu ada pembeli baru dikasih topping ya? Oke. Ini kasih apa nih? Ini mentega. Mentega yang encer soalnya di atas panas ya. Kayak gimana tuh bang? Jadi kira dikasih udah encer dari panasnya itu ya? Jadi kena ini jadi encer. Nah bang, pertama kali usaha ini nih, total modal keseluruhan habis berapa nih bang? Dari gerobak segala macam peralatan? Gerobak dulu bikin dari nol 2.700.000. 2.700.000. Iya mau semuanya nih. Ini gerobak yang ketiga kalinya nih, yang dulu udah pada hancur. Oh ini yang ketiga kali? Iya ini udah 3 kali. Oh berarti udah 2 kali ganti berarti ya? Iya udah 2 kali. Kalau cetakan sekarang nggak pernah awet sih, paling kepake 4 bulan 5 bulan ganti. Kalau dulu cetakan yang dulu yang Happy Call asli mungkin ya bisa kepake setahun lebih lah. Cuma nyari yang kayak dulu susah, nggak ada kayaknya. Bang pertama kali usaha martabak mini ini sempat dapat omongan yang nggak enak dari orang-orang gitu atau yang ngeremehin gitu, ada nggak? Nggak ada sih alhamdulillah. Nggak ada ya? Iya, cuman ya kadang ada pembeli kalau anaknya lagi pengen terus sama orang tuanya nggak boleh apa gimana ya, pernah kayak gitu. Terus abang nanggepinnya gimana tuh bang? Ya biasa aja lah, namanya penjual kan harus sabar gitu aja. Gak usah dihiraukan juga bang? Iya, tapi kadang ada yang ibu-ibu anaknya nggak mau tapi ibunya yang mau dibeliin aja, banyak. Sebut ngerasa ragu nggak bang awal pertama jualan martabak mini ini? Enggak sih, malah seneng. Ya pertama jualan emang ini sih, pertama jualan ini. Jualan ini? Iya. Dulu kan sempet kerja bang ya? Iya. Bedanya kerja sama jualan tuh apa bang enak? Dari segi enak sama enggaknya? Iya kalau kerja kan bersih, terus penghasilan udah pasti dapat gitu ya, dapat gaji. Kalau jualan kan kalau lagi sepi ya sepi, kalau lagi rame ya seneng gitu kan ya. Nah ini bang untuk adonan segala macam ini abang sendiri yang nyiapin apa gimana? Iya sendiri. Sendiri? Dari ngeracik bahan adonannya juga? Iya. Oke.
orang apa namanya istri aja suruh ngeracik nggak berani, katanya takut gagal gitu. Takut nggak pas ya. Iya, nggak pas. Nah kalau boleh tahu nih bang nih, cara ngeraciknya gitu bang agar martabaknya jadi gitu nggak gagal gimana tuh bang? Tipsnya? Sebenarnya tipsnya ya biasa sih, cuman harus didiemin dulu sekitar setengah jam lah baru ngembang, baru bagus. Oh, dijamin setengah jam gitu. Terus pengapian juga ngaruh nih. Pengapian kalau yang nggak biasa mah, kalau kurang panas martabak bantet. Kalau kepanasan juga yang sampingnya gosong, tengahnya mentah. Oh ada gitu ya? Iya. Dulu pertama kali usaha ini sempet nyoba-nyoba dulu apa tester-tester dulu? Enggak, Gitu? Langsung bisa gitu? Iya, langsung bisa. Oh. Soalnya langsung diajarin nama abang sih. Karena dapat pengalaman dari abang juga ya? Iya. Kemarin juga ada yang apa namanya? Ada yang jualan begini di sekolahan sana. Iya. Tapi ya dia nggak lama sih, pulang kampung lagi. Mungkin kurang apa gimana kali ya? Apa nggak sabar, mungkin nggak tahu. Kurang sabar kayaknya. Tapi dulu banyak emang saudara-saudara pada dagang gini semua. Sekarang tinggal 3 orang. Yang lain udah pada ganti. Nah bang bisa kasih motivasi nggak bang sama temen-temen nih yang pengen usaha gitu abang? Apa nih motivasinya dari abang?